Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 mata kuliah pendidikan agama Islam ingin membahas mengenai konsep Islam tentang lingkungan. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan dulu anggota kami. Saya Basma Malfaza. Saya Desvita Erlinda. Nama saya Prayogi. Konsep dasar Islam. Secara etimologi, Islam berasal dari bahasa Arab yaitu aslama yuslim, aslim. Pengertian alam. Alam adalah manifestasi dari seluruh nama dan sifat-sifat Allah. Karena alam adalah lokus manifestasi dari sifat-sifat ilahi atau sifat Allah, maka yang merusak alam berarti sama saja merusak wajah atau tanda ayat-ayat Allah di muka bumi ini. Maka dari itu, manusia, terutama kita sebagai umat muslim, harus memperlakukan dengan baik karena ia adalah tangga untuk merenungi kemahakuasaan Allah. Dalil tentang kedudukan alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sungguh dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Quran Surat Al-Jasiyah ayat 13. Lingkungan merupakan bagian dari integritas kehidupan manusia, sehingga lingkungan dianggap sebagai salah satu komponen ekosistem yang memiliki nilai untuk dihormati, dihargai, dan tidak disakiti. Oleh karena itu, kita sebagai manusia memiliki tanggung jawab untuk berperilaku baik dengan lingkungan di sekitar kita. Alam dipandang sebagai objek yang dapat dieksploitasi hanya untuk memuaskan keinginan manusia. Hal ini telah disinggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah teman-teman, kan tadi udah disinggung bahwa dalam Quran Ar-Rum ayat 41, kerusakan alam kita itu terjadi akibat dari perbuatan tangan manusia. Nah maka dari itu, mulai sekarang yuk teman-teman kita jaga kelestarian alam kita, oke, dengan cara tidak merusaknya. Nah, di sini saya ada prinsip-prinsip yang bisa kita lakukan pada saat kita berhadapan dengan alam. Yang pertama itu ada sikap hormat terhadap alam atau respect for nature. Hal yang dapat kita lakukan itu dengan cukup saja kita tidak merusak alam atau merusak lingkungan di sekitar kita. Lalu yang kedua ada prinsip tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap artian apa? Kita harus bertanggung jawab terhadap keberadaan dan kelestarian alam di sekitar kita. Contohnya nih, misalkan di sekitar lingkungan kita ada pohon. Nah pohon itu mohon untuk tidak dirusak, melainkan kalian jaga kelestariannya seperti membantu untuk menyiram pohon tersebut setiap hari gitu. Lalu prinsip yang ketiga ada solidaritas kosmis. Nah prinsip ini harus kita tanamkan di dalam diri kita bahwa manusia itu mempunyai kedudukan yang sederajat dan setara dengan alam dan semua makhluk lain di alam ini. Karena dengan kita menerapkan prinsip tersebut akan membangkitkan dalam diri kita itu perasaan solidar, yaitu perasaan penanggungan dengan alam dan dengan sesama makhluk lain. Nah teman-teman, kalian tahu gak sih, dengan kita menanam pohon di sekitar rumah kita itu sama saja loh dengan kita bersedekah. Ada hadis yang meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, tidak seorang pun muslim yang menanam tumbuhan atau bercocok tanam kemudian buahnya dimakan oleh burung atau manusia atau binatang ternak, kecuali yang dimakan itu akan bernilai sedekah untuknya. Masya Allah banget gak sih teman-teman? Nah makanya mulai saat ini teman-teman kita mulai yuk untuk menanam pohon di sekitar rumah kita.
Sekarang kita masuk ke kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan sendiri itu disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama ada faktor alam dan yang kedua ada faktor manusia. Faktor alam itu ya datangnya dari alam itu sendiri seperti tsunami, tornado, gunung meletus, banjir, longsor, dan sebagainya. Kalau faktor manusia, ini faktor yang sangat disayangkan karena kurang kesadarannya manusia seperti tebang liar, buang sampah sembarangan, dan juga limbah industri. Dari kejadian-kejadian ini, dampak yang ditimbulkan itu cukup beragam ya, mulai dari dampak yang kecil hingga yang besar. Mulai dari kerusakan lingkungan sekitar kita, hilangnya harta benda, bahkan hilangnya nyawa seseorang. Nah, untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan mengatasi kerusakan lingkungan ini, peranan manusia sangat dibutuhkan. Karena memang pada dasarnya agama pun menuntut kita untuk bisa menjaga lingkungan dan alam sekitar agar bisa memberikan dampak yang positif untuk kita juga gitu. Karena kalau kita merawat dan menjaga dengan baik, insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang tidak baik juga. Contoh peranan atau hal yang bisa dilakukan manusia dalam konservasi lingkungan atau menjaga dan melestarikan ini tuh bisa dilakukan dengan membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang sampah anorganik yang masih bisa terpakai, melakukan reboisasi, terus juga tebang pilih, mengelola limbah industri sebelum dibuang, melindungi flora dan fauna, jadi kita nggak boleh berburu secara liar atau menguras sumber daya alam berlebihan juga, dan mengurangi penggunaan bahan kimia yang berbahaya dan berdampak buruk untuk lingkungan. Karena kalau kita benar-benar menerapkan ini semua dan tidak melakukan hal yang tidak baik terhadap lingkungan, insya Allah kita akan terus aman dan terhindar dari bencana yang datangnya dari ulah kita sendiri gitu. Rasulullah SAW memiliki prinsip yang sangat luar biasa untuk menjaga lingkungan. Rasul melarang pencemaran lingkungan. Jauhilah 3 perilaku terlaknat: buang kotoran di sumber air, di pinggir jalan, dan di bawah naungan pohon. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, dan Ibnu Majah. Rasul menghilangkan segala bahaya di jalan dan melarang duduk-duduk di pinggir jalan. Janganlah kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasul menganjurkan kita untuk melakukan reboisasi. Tidaklah seorang muslim menanam pohon kecuali buah yang dimakannya menjadi sedekah, yang dicuri sedekah, yang dimakan binatang buas adalah sedekah, yang dimakan burung adalah sedekah, dan tidak diambil seseorang kecuali menjadi sedekah. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Rasul selalu menjaga kebersihan lingkungan. Contoh terdekat yang diteladankan Rasul kepada kita, beliau pernah melarang membuang air kecil di air yang tergenang, karena jika dipakai orang lain berwudu atau mandi, maka itu dapat menyebabkan penyakit akut yang berbahaya. Prinsip luar biasa Rasulullah yang selanjutnya itu melakukan penghematan energi. Suatu hari Rasulullah melewati Sa'ad yang sedang berwudu dan banyak menggunakan air. Beliau mengkritik, "Mengapa boros wahai Sa'ad?" Sa'ad menjawab, "Apakah ada pemborosan air dalam berwudu?" Rasul menjawab, "Ya, walaupun kamu berada di sungai yang mengalir." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Dengan prinsip Rasulullah yang luar biasa ini, kita patut meneladaninya sebagai umat manusia dan sebagai kaum muslimin dan muslimah. Karena kita
kita sebagai satu-satunya umat Allah yang memiliki akal harus bisa menjaga dan merawat lingkungan sekitar kita agar tetap lestari dan bisa memberikan manfaat yang luar biasa untuk kita sebagai manusia. Karena kalau kita tidak memperlakukan lingkungan ini dengan baik, malah memperlakukan lingkungan dengan buruk, lingkungan pun akan memperlakukan kita dengan sama buruknya. Karena apa yang kita lakukan akan berbalik ke kita, ke diri kita sendiri. Jadi alangkah baiknya kita menerapkan prinsip-prinsip yang Rasulullah ajarkan agar terhindar dari segala mara bahaya dan bisa tinggal di bumi ini dengan lingkungan yang lestari. Agama sebagai sumber nilai, moralitas, dan spiritual bagi masyarakat pendukungnya merupakan salah satu faktor strategis yang turut mempengaruhi pandangan masyarakat tentang lingkungan hidup. Karena itu, konsep dan ajaran agama mempunyai arti penting bagi pengembangan kesadaran pelestarian lingkungan hidup. Alam dan kehidupan merupakan lingkungan hidup manusia dalam sistem alam semesta. Lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup. Sebagaimana dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 164 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, bahtera yang berlayar di laut, membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Oleh karena itu, lingkungan hidup merupakan dukungan terhadap kehidupan dan kesejahteraan bukan saja terhadap manusia, tetapi juga makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan. Pemanfaatan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup dibebankan kepada manusia, sebab Allah telah menciptakan manusia dari tanah dan menjadikan manusia sebagai pemakmurnya. Amanat Allah yang dibebankan kepada manusia adalah memakmurkan bumi ini dengan kemakmuran yang mencakup segala bidang. Menyadari bahwa manusia diciptakan dari komponen-komponen tanah. Oleh karena itu, manusia bertanggung jawab sebagai pembangun, pemelihara, dan pemakmur tanah. Karena pembangunan itu sendiri adalah bagian penting dari pengelolaan lingkungan.